Berita Pagi. Berita Pagi. Penerapan ekonomi kreatif ini dapat melatih jiwa-jiwa entrepreneur lah ya, mereka itu. Ini memang di wilayah Madura ini kan banyak sekali PSU yang Selamat pagi pendengar. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi untuk edisi hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Bersama saya Ririn Rizkyanti, inilah Buletin Berita Pagi selengkapnya. Pendengar, dalam meningkatkan ekonomi kreatif, Dispora Budpar Sampang bersinergi dengan lembaga pendidikan untuk mewujudkan ekonomi kreatif. Berikut laporan Khairul Umam. Di tengah era transformasi global yang didorong oleh kemajuan teknologi dan inovasi, ekonomi kreatif dan pendidikan memiliki hubungan yang penting dalam meningkatkan keterampilan siswa. Analis kebijakan muda bidang ekonomi kreatif Dispora Budpar Sampang, Dina Andriana, menyampaikan sinergi antara ekonomi kreatif dan pendidikan dapat memainkan kunci penting dalam membangun generasi muda yang memiliki kemampuan inovatif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, banyak sektor yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan sehingga dibutuhkan sentuhan khusus dan kolaborasi agar dapat memajukan ekonomi kreatif di Sampang, khususnya di SMK, sehingga jika terarah dan dapat dikembangkan bisa menambah nilai jual produk atau karya tersebut. Kan ada siswa-siswa usia remaja nih kan, yang mana kita tahu rasa mencoba hal-hal baru seperti itu. Nah, secara langsung penerapan ekonomi kreatif ini dapat melatih jiwa-jiwa entrepreneur lah ya, mereka itu, sehingga dari sana kan muncul sikap-sikap mandiri. Sikap mandiri itu maksudnya mereka bisa memenuhi kebutuhan seperti tidak bergantung kepada keadaan yang itu-itu saja. Sementara Kasih SMA dan PKPLK Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Febrianto Bestari, menyampaikan dalam meningkatkan ilmu ekonomi kreatif di lembaga pendidikan sangat membantu pada pengembangan keterampilan siswa. Menurut saya penting sekali ya, karena dengan ekonomi kreatif ini bisa melahirkan industri-industri kreatif yang mungkin akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum pendidikan khususnya di SMK ini, karena memang SMK itu didesain untuk memenuhi industri-industri kreatif tersebut. Kata Febrianto, penerapan ekonomi kreatif pada siswa dalam rangka menyiapkan generasi muda yang memiliki kreativitas dan inovasi serta jiwa kewirausahaan yang tinggi dan berkontribusi terhadap ekonomi kreatif di Sampang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan. Ikut komentar dan harapan masyarakat tentang edukasi ekonomi kreatif sejak dini untuk tekan kemiskinan. Ini langkah yang bagus sebagai bekal untuk kemudian hari bagi generasi muda sejak sekolah. Nah, ini juga nantinya bisa membantu pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dengan edukasi sejak dini di lingkungan sekolah. Itu juga mengasah ide kreatif dalam mencetak produk yang bisa diterima oleh masyarakat. Memang untuk ekonomi kreatif sudah harus diperkenalkan sejak dini, karena hal tersebut akan membuat masyarakat siap untuk menghadapi masa depan. Jangan ketika sudah bingung cari kerja, baru muncul ide untuk buka usaha. Ini sebagai dasar saja. Pendengar dan pemirsa, kontribusi SMK memajukan ekonomi kreatif, sebuah tantangan sekaligus peluang, menjadi topik komentar Buletin Berita Pagi hari ini. Komentar ditulis dan dibacakan Faisal Warid. Selamat pagi pendengar. Sekolah menengah kejuruan adalah sekolah di mana siswa atau anak didiknya didesain atau dirancang sebagai tenaga terampil sesuai spesifikasi bidang yang ditekuninya. SMA adalah sekolah yang mencetak siswa atau lulusan sebagai manusia yang siap kerja. Masalahnya kita lihat data Badan Pusat Statistik setiap tahunnya menunjukkan lulusan SMK menempati peringkat terbanyak dalam angka pengangguran terbuka. Tak sedikit pengangguran adalah lulusan sekolah menengah kejuruan yang memang sejak awal mestinya digembleng untuk siap terjun di dunia usaha atau kerja.
Selain memang faktor lapangan kerja sesuai spesifikasi keilmuan dan kompetensi yang dimilikinya masih sangat terbatas, penyebab lainnya adalah kurang terampilnya lulusan di mata dunia usaha atau industri. Pendidikan di SMK sejatinya dapat mencetak lulusan-lulusan yang siap kerja sesuai kebutuhan dunia kerja. Wajar kemudian jika Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Sampang melakukan langkah-langkah untuk bersinergi dengan lembaga pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan dalam rangka memajukan ekonomi kreatif di daerahnya. Ini tentu sebagai peluang, sekaligus tantangan bagi dunia pendidikan khususnya SMK. Program kejuruan di SMK diharapkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan industri ekonomi kreatif. Di sini tentu dibutuhkan kepekaan bahwa lulusan SMK hendaknya dapat membidik ekonomi mikro dengan mengembangkan potensi daerah maupun keunggulan lokal di mana lulusan SMK berdomisili. Memajukan potensi dan keunggulan lokal masing-masing daerah perlu menjadi perhatian dan fokus bersama dari para pemangku kepentingan seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja seagar para lulusan SMK tidak terkesan terbuang membazir dan bisa tertampung di dunia kerja yang membutuhkan. Sesuai dengan slogan SMK Bisa, sudah semestinya guru SMK khususnya di Sampang mampu memberikan kontribusi dalam menyiapkan kompetensi yang dibutuhkan siswa dalam kaitannya dengan ekonomi kreatif. Kemampuan membuat produk nampaknya menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Dengan membidik ekonomi kreatif diharapkan lulusan SMK mampu bersaing secara mikro bahkan dalam skala makro. Untuk itu guru perlu mengupayakan tumbuhnya kemampuan membuat produk bagi anak SMK. Setidaknya ada 4 kompetensi yang dibutuhkan lulusan SMK yaitu kompetensi dalam berpikir kritis dan memecahkan masalah, berkomunikasi dan bekerja sama, menciptakan dan memperbaharui serta literasi teknologi informasi. Di samping mengaplikasikan pembelajaran proyek berbasis ekonomi kreatif, pemetaan dan pemilihan tempat praktik kerja industri yang sesuai minat juga perlu dilakukan. Pemetaan minat dilakukan untuk mengetahui apakah setelah lulus nanti siswa akan bekerja, melanjutkan atau berwirausaha secara mandiri. Sekian komentar, selamat pagi. Masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, kanal pemilih cerdas. 4 kabupaten di wilayah Madura menjadi perhatian khusus Polda Jawa Timur dalam Pilkada 2024 sebab masuk zona merah. Purnama Iswantoro melaporkan. 4 kabupaten di wilayah Madura menjadi perhatian khusus Polda Jawa Timur dalam Pilkada 2024, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Saat acara sarasehan dengan sejumlah awak media di Kabupaten Pamekasan pada awal Oktober lalu, Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan Madura Raya masuk zona merah dalam Pilkada tahun ini karena pihaknya melihat dinamika pada pemilu lalu. Dari pihak keamanan tidak underestimate, jadi kita tidak menggampangkan. Karena apa? Kita melihat dinamika yang lalu. Ini kalau kita baca di sini memang di wilayah Madura ini kan banyak sekali PSU yang kemarin dilaksanakan itu. Di samping PSU juga mungkin ada konflik-konflik kecil-kecil yang terjadi di berbagai TPS. Bahkan beberapa waktu lalu pihaknya menerima informasi ada perusakan alat peraga kampanye peserta pilkada di Madura. Karena itu perlu terus dilakukan mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang. Menurut Dirmanto, pihaknya telah menyiapkan pola pengamanan dan cara bertindak dalam pelaksanaan pilkada di Madura Raya untuk meredam konflik atau pelanggaran. Purnama Iswantoro melaporkan. Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sampang menjamin penyandang disabilitas dapat menyuarakan hak pilihnya. KPU telah menyiapkan simulasi pemungutan suara yang akan melibatkan disabilitas.
Ketua KPU Sampang, Alianto, simulasi dalam pemungutan suara nantinya akan disediakan template khusus bagi disabilitas yang nantinya akan disosialisasikan. Rencana akan membuat simulasi pemungutan suara yang selama ini simulasi pemungutan suara hanya simulasi saja, tidak melibatkan disabilitas. Kami akan libatkan. Kami akan libatkan perwakilan dari disabilitas. Nanti kita akan mempraktekkan kepada ada PPK, ada PPS, perwakilan ini nanti. Sementara Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Sampang, Munawi, mengaku belum ada sosialisasi kepada penyandang disabilitas oleh KPU Sampang dalam Pilkada serentak 2024. Penyandang disabilitas, kata dia, belum menerima informasi apapun terkait penyelenggaraan Pilkada Sampang 2024. Kalau tahun kemarin cuma sosialisasi ya, bicara tok ya, cuma prakteknya kan nggak ada ya. Mungkin nanti 2024 ini bisa terlaksana dengan sukses, dan sekali lagi saya ucapkan mudah-mudahan terlaksana. Munawi menjelaskan, penyandang disabilitas merupakan kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus, baik dalam penyampaian informasi ataupun sosialisasi. Dia berharap ada perlakuan khusus dari KPU dalam menyampaikan informasi kepada para disabilitas, agar nantinya bisa dengan mudah melakukan pemungutan suara di 27 November mendatang. Pendengar, untuk menjamin semua pemilih berkebutuhan khusus di Sumeneb bisa menggunakan hak pilihnya, KPU setempat segera mengadakan sosialisasi bagi mereka. Komisioner KPU Sumeneb Muhlis mengatakan, jika kaum difabel, kelompok rentan, dan lansia semua dijamin secara konstitusional untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Untuk itu, sosialisasi kepada mereka memang perlu diselenggarakan secara khusus dengan harapan hasilnya lebih maksimal. Insya Allah dalam minggu-minggu ini kami akan mengadakan sosialisasi kepada mereka. Kaitannya juga biar mereka juga mendapatkan informasi terkait dengan pilkada tahun ini. Karena kami mengharap khususnya bagi mereka pemilih berkebutuhan khusus ikut berperan aktif dalam hal mensukseskan pilkada di tahun 2024 ini. Selain itu, KPU juga memberikan kesempatan kepada para difabel untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di berbagai tingkatan. Bahkan sudah ada perwakilan difabel yang saat ini menjadi panitia pemungutan suara PPS. Melalui tagline, KPU Jatim berharap Pilkada 2024 berlangsung dengan menyenangkan. Alvin Nuari melaporkan. Tagline pada Pilkada serentak KPU Sampang hampir memiliki kesamaan makna dengan KPU Jatim. Jika KPU Jatim memiliki tagline seneng bareng, sementara KPU Sampang memiliki tagline akor salancenga yang artinya damai selamanya. Dengan tagline ini, Komisioner KPU Jatim Miftah Rozak berharap Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan menyenangkan sehingga masyarakat dapat memilih dengan tenang dan aman. Dia juga meyakini Kabupaten Sampang memiliki nilai-nilai integritas dan demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Tagline KPU Sampang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman KPU Sampang, ada korelasi, ada semakna dengan tagline KPU Provinsi Jawa Timur, Pilgub Jatim Seneng Bareng, merupakan bagian daripada wujud doa dan harapan bahwa pelaksanaan pilkada serentak khususnya di Jawa Timur betul-betul seneng bareng, semuanya senang, semuanya akor dalam rangka memilih pemimpin-pemimpin terbaik. Di sisi lain, Miftah Rozak menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Sampang atas dukungan anggaran dan fasilitas. Pihaknya menilai sinergi ini dalam rangka menyukseskan Pilkada serentak 2024. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral, dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI. RRI, Kanal Pemilih Cerdas.
Pendengar dan pemirsa, Car Free Day CFD yang dilaksanakan setiap hari Minggu di alun-alun Trunojoyo Sampang tidak hanya untuk berolahraga dan berkuliner saja. Banyak fasilitas dan kegiatan lainnya yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya layanan pengecekan kesehatan gratis. Salah seorang petugas kesehatan, Khairul Anam, mengungkapkan jika kegiatan ini berlangsung setiap bulan di minggu pertama dan banyak mendapatkan respon positif dari masyarakat. Sementara itu warga Barisan Indah Sampang, Muhammad Zubair, mengatakan dirinya senang dan merasa terbantukan dalam pengecekan kesehatan gratis. Sekedar diketahui pengecekan layanan kesehatan gratis dilakukan Pemkab Sampang melalui Puskesmas Kemuning. Para pengunjung bisa mengecek kesehatannya seperti mata, tekanan darah, obesitas, dan lainnya dengan cukup membawa KTP yang ditangani oleh para dokter yang bertugas. Harga daging sapi di Kabupaten Sumeneb Minggu 6 Oktober 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Di pasar tradisional Anom Baru Sumeneb, harga daging sapi mencapai Rp150.000 per kilogram. Salah seorang pedagang, Haja Hasana, mengatakan kenaikan daging terjadi sejak memasuki bulan Maulid. Sebelumnya, harga Rp110.000 per kilogramnya naik. Harga tersebut menjadi sejumlah pembeli kaget mengingat kenaikannya cukup tinggi. Salah seorang pembeli, Hatimah, mengaku kecewa saat ingin membeli daging karena mengetahui kenaikan harga yang tinggi. Dengan kenaikan tersebut dirinya merubah keinginannya yang sebelumnya hendak berbelanja daging sapi 1 kg dengan membeli setengah kilogram dengan adanya kenaikan harga daging sapi. Pendengar dan pemirsa, sejumlah catatan apik yang ditorehkan Madura beberapa musim lalu menjadi alasan Paulo Meneses menerima pinangan manajemen untuk menahkodai Laskar Sape Kerap di kompetisi musim ini. Berikut laporan Tago Anovantrian. Pelatih baru Madura United Paulo Meneses mengungkapkan alasannya mau bergabung dengan klub berjuluk Laskar Sape Kerap yang kini sementara berada di zona degradasi. Usai diperkenalkan kepada publik, pria asal Portugal ini langsung memimpin latihan rutin bersama 2 orang asistennya, yakni Helder Sacramento dan Thiago Marquez di Stadion Gelora Bangkalan. Meneses mengungkapkan jika dirinya mau bergabung dengan Madura United karena tim ini memiliki catatan cukup bagus, bahkan di musim lalu bisa mencapai babak final yang merupakan capaian membanggakan. Madura United it's a historical club. It's a big club. The last season you reached the final of the competition. I think it's a very good achievement. One important thing, we will play the Challenge AFC Cup. I think it's very interesting and we are motivated not only to play here and to compete here in the Indonesian league, but also in the abroad and against the teams from another countries. Semangat tersebut akan dibawa ke tim agar Madura United bisa semakin bersaing dengan kompetitor lainnya di kompetisi Liga 1 yang sudah menyelesaikan 7 pekan. Dengan progres permainan yang semakin menunjukkan peningkatan, menjadi modal bagi Meneses untuk meracik dan mengasah kemampuan lulinya untuk menjadi klub yang patut diperhitungkan. Madura United sendiri masih belum bisa meraih kemenangan dan baru mengoleksi 3 poin hasil imbang sehingga berada di peringkat 17 zona degradasi. Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon di 0328662317 ataupun email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Ririn Rizkyanti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.